Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan saya Bayu Tresna, 1311801 dan di sebelah saya. Dan saya Immanuel Miliano 131 18211. Jadi, percobaan yang kami lakukan sebagai kelompok adalah mengenai membandingkan hasil dari kolom backlink dari teori dan secara eksperimental. Tujuan praktikum yang dilakukan oleh kami yaitu yang pertama mengetahui penyebab terjadinya fenomena kolom backlink. Yang kedua, menganalisis pengaruh dari panjang spesimen terhadap besarnya beban kritis yang dapat diterima oleh suatu struktur kolom secara eksperimental dan teori. Yang ketiga, menganalisis pengaruh jari-jari spesimen terhadap beban kritis dari suatu struktur kolom secara eksperimental dan teori. Lalu yang keempat, membandingkan hasil dari beban kritis yang didapat secara teori dengan beban kritis yang didapat secara eksperimen. Sekarang saya akan menjelaskan dari dasar teori praktikum kolom backlink yang akan kita lakukan. Backlink stress yang bisa kita sebut juga tegangan tekuk adalah ketidakstabilan dari suatu struktur yang mengarah pada kegagalan. Kegagalan ini dimaksud dengan suatu struktur yang tidak mampu mempertahankan posisi atau bentuk aslinya. Konsekuensi dari tegangan tekuk ini didasari oleh masalah geometris di mana terjadinya lendutan besar pada suatu struktur sehingga merubah bentuk dari struktur tersebut. Lalu untuk praktikum kali ini, kolom backlink. Kolom backlink itu sendiri adalah fenomena yang terjadi pada suatu kolom struktur, di mana analisis dari kolom backlink ini biasanya dilakukan dengan mencari tahu beban maksimum yang dapat diberikan pada suatu kolom struktur sebelum mengalami kegagalan. Rumus yang digunakan pada praktikum kali ini mengenai backlink adalah Euler backlink teori, di mana rumus ini didapatkan dalam menghitung maksimum beban aksial yang dapat diberikan pada suatu struktur yang panjang, ramping, dan kolom yang ideal, di mana kolom yang ideal itu adalah struktur berdiri atau struktur itu lurus sempurna. Rumus yang diturunkan oleh Euler ini dijabari oleh beban maksimum sama dengan pi kuadrat dikalikan dengan modulus elastisitas material kolom dikalikan dengan momen inersia dibagi dengan kolom effective length factor yang dikalikan dengan panjang kolom lalu dikuadratkan. Dari rumus yang diterangkan oleh Euler dalam Euler backlink teori, dapat kita ketahui bahwa yang menentukan besarnya beban kritis yang dapat diterima oleh suatu struktur kolom bukanlah kekuatan tekan dari material tersebut, tetapi modulus elastisitas dari material tersebut. Hal ini tentu saja sangat unik karena biasanya defleksi ataupun buckling dipengaruhi oleh kekuatan tekan. Lalu yang kedua adalah beban kritis yang dapat diterima oleh suatu material berbanding lurus dengan momen inersia penampang kolom. Lalu yang ketiga, boundary condition yang diterapkan pada teori ini berefek besar pada beban kritis, yaitu dalam bentuk kolom effective length factor, di mana jenis support dari kedua ujung struktur kolom memengaruhi besarnya beban kritis yang dapat diterima oleh suatu struktur kolom. Jenis support dari kedua ujung struktur kolom itu sendiri terbagi menjadi 4. Namun dalam penelitian ini kami menggunakannya hanya 3 jenis support. Yang pertama yaitu pin-pin, di mana kedua ujung support dapat menahan gaya translasi namun tidak dapat menahan rotasi. Dengan besar kolom effective length factor sebesar 1 dan recommended effective length factor sebesar 1. Yang kedua yaitu jenis support fix di mana kedua ujung dapat menahan gaya secara translasi maupun gaya secara rotasi dengan besar kolom effective length factor sebesar 0,5 dan recommended effective length factor sebesar 0,9. Lalu yang ketiga ada jenis konfigurasi support fixed pin, di mana jenis support yang di bawah berupa fix dapat menahan gaya translasi dan rotasi, sedangkan jenis support yang di atas berupa pin
yang dapat menahan gaya translasi namun tidak dapat menahan gaya rotasi. Dengan besar kolom effective length factor sebesar 0,699 dan besar recommend effective length factor sebesar 0,9. Lalu jenis support terakhir yang tidak kami gunakan dalam percobaan kali ini adalah fixed free, di mana jenis support yang di bawah dapat menahan gaya translasi dan rotasi, lalu yang di atas dibiarkan bebas dengan besar kolom effective length factor sebesar 2 dan recommended effective length factor sebesar 2,1. Nah, keempat jenis support ini dipengaruhi karena DBB yang dapat digambar nantinya akan berbeda sehingga menimbulkan suatu faktor yang dinamakan kolom effective length factor yang harus dikalikan dengan panjang kolom untuk mendapatkan panjang kolom efektif dalam kolom backlink. Berikut adalah gambar skematik dari eksperimen yang akan kami lakukan pada sesi berikutnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan dari alat dan bahan percobaan kali ini. Yang pertama ini adalah alat untuk praktikum yang telah kami desain, dan yang di tengah sini adalah gabus patah yang digunakan sebagai spesimen dalam percobaan kali ini. Lalu di atasnya akan ditaruh beban, yaitu beras, dan untuk menimbang berasnya kita juga memiliki timbangan. Nah, jadi cara kerja dari percobaan yang akan kami lakukan adalah yang pertama, spesimen ditentukan dulu mau yang seperti apa. Di sini kami memakai yang jari-jari penampangnya 7 cm dengan panjang 30 cm. Lalu dipilih juga jenis support yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan fix di bawahnya agar tidak terjadi translasi dan rotasi, serta digunakan pin di atas untuk mencegah translasi, tetapi tetap terjadi rotasi. Lalu setelah ditentukan mau menggunakan support apa, kita taruh wadah di atas, lalu dimasukkan bebannya secara perlahan-lahan sampai dia mengalami lendutan atau tegangan tekuk. Jadi jika sudah seperti ini, sudah mengalami lendutan, beban bisa diukur menggunakan timbangan untuk diketahui berapa massa kritikal atau beban kritikal yang dapat diberikan kepada struktur kolom yang sudah kami tentukan materialnya. Mungkin cukup sekian untuk percobaannya. Ini hanya contoh, namun akan dilakukan berulang-ulang dengan jenis spesimen yang berbeda, yaitu dengan jari-jari yang berbeda dan panjangnya berbeda, serta support yang berbeda. Untuk data dan analisis yang pertama, yaitu konfigurasi pin-pin dengan variasi panjang spesimen yang berbeda-beda. Dengan menggunakan kolom effective length factor, didapat error sebesar 4,1 pada panjang 30 cm dengan massa kritis sebagai berikut. Lalu dengan panjang 35 cm terdapat error sebesar 2,02% dengan massa kritis seperti pada tabel. Karena pada pin-pin besarnya kolom effective length factor dengan recommended effective length factor yaitu sebesar 1, maka besarnya data adalah sama dan besarnya error yang didapatkan juga sama, yang dapat dilihat pada tabel-tabel pada PowerPoint. Untuk data dan analisis yang kedua yaitu konfigurasi fix pada panjang spesimen yang berbeda. Pada kolom effective length factor dengan panjang 30 cm terdapat error sebesar 34,3% dan pada panjang 35 cm terdapat error sebesar 26,1% yang ditampilkan pada tabel. Lalu untuk recommended effective length factor panjang 30 cm terdapat error sebesar 52,9% dan pada panjang 35 cm terdapat error sebesar 58,3%. Terjadi perbedaan data antara kolom effective length factor dengan recommended effective length factor. Hal ini disebabkan oleh massa kritis yang dihitung secara teori berbeda karena besarnya faktor dari kolom effective length factor yaitu 0,5 dan recommended effective length factor sebesar 0,9.
Untuk data dan analisis yang ketiga yaitu konfigurasi fixed pin pada panjang spesimen yang berbeda. Pada kolom efektif length factor dengan panjang 30 cm terdapat error sebesar 14,9%. Sedangkan pada panjang 35 cm terdapat error sebesar 13,9%. Lalu pada recommended effective length factor dengan panjang 30 cm terdapat error sebesar 29,1%. Dan pada panjang 35 cm terdapat error sebesar 29,9%. Pada konfigurasi fixed pin juga terdapat perbedaan data masa kritis yang dihitung secara teori karena terdapat perbedaan besarnya faktor, yaitu dengan besar kolom effective length factor sebesar 0,699 dan recommended effective length factor sebesar 0,9. Berikut data analisis konfigurasi pin-pin dengan penampang yang berbeda dari segi jari-jarinya, yaitu 7 dengan 10 cm. Dari sini kita bisa lihat untuk kolom effective length factor saat dia berjari-jari 7 cm ada error sebesar 4,1%, dan pada jari-jari 10 cm errornya 5,8%. Untuk recommended effective length factor pada jari-jari 7 cm terdapat error 4,1%, dan 10 cm jari-jari mendapatkan error 5,8%. Masa kritis secara teori dengan masa kritis secara eksperimen untuk kedua kolom effective length factor dan juga recommended effective length factor tidak memiliki perbedaan yang jauh dikarenakan besar K yang sebesar 1 untuk pin dan pin. Untuk konfigurasi fix dengan fix untuk jari-jari penampang yang berbeda, untuk kolom effective length factor kita dapat jari-jari 7 cm mendapatkan error sebesar 34,3%. Untuk jari-jari 10 cm mendapatkan error sebesar 39,3%. Untuk recommended effective length factor dengan jari-jari 7 cm mendapatkan error sebesar 52,9%, dan pada saat 10 cm mendapatkan error 49,1%. Untuk masa kritis secara teori dengan masa kritis secara eksperimen mendapatkan perbedaan dikarenakan besar kolom effective length factor yang sebesar 0,5 dan besar recommended effective length factor sebesar 0,9. Untuk data analisis fixed pin dengan jari-jari penampang yang berbeda, untuk kolom effective length factor dengan jari-jari 7 cm mendapatkan error sebesar 14,9%, dan dengan jari-jari 10 cm mendapatkan error sebesar 29,9%. Untuk recommended effective length factor dengan jari-jari 7 cm mendapatkan error sebesar 29,1%, dan untuk jari-jari 10 cm mendapatkan error 14%. Untuk perbedaan masa kritis secara teori dengan masa kritis secara eksperimen, terdapat perbedaan dikarenakan besar kolom effective length factor yang 0,699 dan besar recommended effective length factor yang sebesar 0,9. Jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah yang pertama, kolom buckling adalah fenomena tegangan tekuk yang terjadi pada suatu struktur kolom yang disebabkan oleh adanya kelebihan beban yang diterima oleh suatu struktur kolom tersebut. Lalu yang kedua, berdasarkan bab 4 data dan analisis, ternyata panjang spesimen struktur kolom memengaruhi besarnya beban kritis dari struktur kolom tersebut. Secara eksperimental, semakin panjang suatu struktur kolom, maka semakin kecil beban kritis dari struktur tersebut. Secara teori, berdasarkan persamaan Euler-Buckling teori, panjang spesimen berbanding terbalik dengan beban kritis suatu struktur, sehingga sesuai bahwa semakin panjang suatu struktur kolom, maka semakin kecil beban kritis struktur tersebut. Lalu yang ketiga, berdasarkan bab 4 data dan analisis juga, jari-jari penampang dari struktur kolom memengaruhi besarnya beban kritis dari struktur kolom tersebut. Secara eksperimen, semakin besar jari-jari penampang suatu struktur kolom, maka semakin besar beban kritis yang dapat diterima oleh struktur tersebut. Secara teori, berdasarkan persamaan Euler-Buckling teori,
jari-jari penampang berbanding lurus dengan beban kritis suatu struktur kolom, sehingga sesuai bahwa semakin besar jari-jari penampang dari suatu struktur kolom, maka semakin besar juga beban kritis yang dapat diterima dari struktur tersebut. Lalu yang terakhir, berdasarkan dari subbab 4.3, terdapat perbedaan nilai antara beban kritis secara eksperimen dan teori. Error dari data tersebut berada di kisaran 2-58%. Error ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu ketidakidealan alat dalam memperlakukan suatu spesimen sebagai struktur kolom, ketidaktelitian pengukuran yang dilakukan oleh peneliti, serta jenis support yang berbeda dengan teorinya. Berikut adalah saran-saran yang bisa diberikan agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik dan beberapa hal bisa dapat diperbaiki. Untuk yang pertama, memperbaiki bentuk alat sehingga tidak terjadinya gesekan di antara bagian atas alat dengan tiang agar beban kritis bisa lebih mendekati dengan nilai teoritisnya. Lalu menggunakan alat ukur yang lebih memadai dengan ketelitian yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Yang ketiga adalah untuk mempelajari kembali jenis support agar support dapat menahan beban atau menahan gerakan dengan baik secara translasi maupun rotasi. Demikian percobaan kolom buckling yang telah kami lakukan ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, dan sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.